Untuk fenomenanya yaitu ada es batu yang mencair dan air dan minyak yang tidak bisa bersatu. Es batu atau H2O dalam bentuk padatan memiliki titik didih 100 derajat Celcius dan ketika mulai mendidih menjadi uap, ia memiliki titik leleh 0 derajat Celcius. Dan air dan minyak tidak dapat bersatu terjadi karena perbedaan polaritas molekul. Air adalah molekul polar yang memiliki ujung positif dan negatif karena distribusi elektron yang tidak merata. Sementara itu minyak adalah molekul yang nonpolar, berarti elektronnya terdistribusi merata. Untuk faktanya, yaitu yang pertama, partikel materi selalu bergerak. Yang kedua, gaya partikel mempengaruhi titik didih dan titik leleh. Yang ketiga, tekanan dan suhu mempengaruhi jarak antar partikel. Yang keempat, yaitu jenis ikatan antar partikel yang mempengaruhi wujud dan sifat fisik. Yang kelima, yaitu dipengaruhi oleh perbedaan keelektronegatifan. Yang keenam, yaitu bentuk molekul mempengaruhi kepolaran total molekul. Yang ketujuh, kepolaran mempengaruhi sifat fisik. Yang kedelapan, yaitu kepolaran mempengaruhi kelarutan. Dan yang terakhir adalah kepolaran berperan dalam kekuatan gaya antar molekul. Untuk konsepnya sendiri, yaitu yang pertama ada interaksi antar atom, interaksi antar ion, interaksi antar molekul, gaya van der Waals, gaya London, gaya dipol-dipol, gaya dipol-dipol terinduksi, interaksi ion-dipol, ikatan hidrogen, sifat fisik gas mulia, keelektronegatifan, nilai keelektronegatifan, kepolaran senyawa, interaksi senyawa polar dan senyawa polar, interaksi senyawa polar dan non-polar, dan yang terakhir adalah bentuk molekul. Interaksi antar partikel yaitu atom, ion, dan molekul. Interaksi antar partikel adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak yang terjadi antara partikel-partikel penyusun materi seperti atom, ion, dan molekul. Interaksi ini menentukan bagaimana partikel-partikel itu saling berikatan, bergerak, dan membentuk zat dengan sifat tertentu. Misalnya, apakah zat itu padat, cair, atau gas. Untuk jenis partikel atom, itu menggunakan interaksi gaya van der Waals, dan contohnya adalah helium, neon, dan argon. Untuk ion, itu menggunakan gaya elektrostatik, yaitu ion positif dan negatif, dan contohnya adalah NaCl. Dan yang terakhir adalah molekul, itu menggunakan ikatan hidrogen, yaitu H2O. Untuk titik didih NaCl, yaitu 1465 derajat Celcius, dan titik lelehnya adalah 801 derajat Celcius. Untuk titik didih H2O, yaitu 100 derajat Celcius, dan titik lelehnya adalah 0 derajat Celcius. Untuk titik didih helium, yaitu minus 268,9 derajat Celcius, dan titik lelehnya adalah minus 272,2 derajat Celcius. Untuk titik didih neon, yaitu minus 246,0 derajat Celcius, dan untuk titik lelehnya itu minus 248,6 derajat Celcius. Untuk argon, yaitu memiliki titik didih minus 185,9 derajat Celcius, dan titik lelehnya adalah minus 89,4 derajat Celcius. Yang kedua yaitu gaya van der Waals. Kejadian ini disebabkan adanya gaya tarik-menarik antar inti atom dengan elektron lain yang disebut gaya tarik-menarik elektrostatis, yaitu gaya Coulomb. Umumnya terdapat pada senyawa polar. Untuk molekul nonpolar, gaya van der Waals timbul karena adanya dipol-dipol sesaat atau gaya London. Gaya van der Waals bekerja bila jarak antar molekul sudah sangat dekat, tetapi tidak melibatkan terjadinya pembentukan ikatan antar atom. Misalnya pada suhu minus 160 derajat Celcius, molekul Cl2 akan mengkristal dalam lapisan tipis, dan gaya yang bekerja untuk menahan lapisan-lapisan tersebut adalah gaya van der Waals. Yang ketiga yaitu gaya London atau gaya tarik-menarik yang sifatnya lemah antara atom atau molekul yang timbul dari pergerakan elektron yang acak di sekitar atom-atom. Karena elektron bergerak secara acak di sekitar inti atom, maka suatu saat terjadi ketidakseimbangan muatan di dalam atom. Akibatnya terbentuk dipol sesaat. Dipol-dipol yang berlawanan arah saling berikatan walau sifatnya lemah. Adanya gaya-gaya ini terutama terdapat pada molekul-molekul nonpolar. Bisa dilihat dari gambar ini. Setiap atom helium mempunyai sepasang elektron. Apabila pasangan elektron tersebut dalam peredarannya berada pada bagian kiri atom, maka bagian kiri atom tersebut menjadi lebih negatif terhadap bagian kanan yang lebih positif. Akan tetapi, karena pasangan elektron terlalu beredar, maka dipol tadi tidak tetap, selalu berpindah-pindah atau bersifat sesaat. Polarisasi pada satu molekul akan memengaruhi molekul tetangganya. Antara dipol-dipol sesaat tersebut terdapat suatu gaya tarik-menarik yang mempersatukan molekul-molekul nonpolar dalam zat cair atau zat padat.
Gaya dipol-dipol terjadi pada molekul-molekul yang mempunyai dipol permanen atau molekul polar. Antar aksi antara kutub positif dari satu molekul dengan kutub negatif dari molekul yang lain akan menimbulkan gaya tarik-menarik yang relatif lemah. Gaya ini memberi sumbangan yang relatif kecil terhadap gaya van der Waals secara keseluruhan. Bisa dilihat pada gambar, kekuatan gaya orientasi ini akan semakin besar bila molekul-molekul tersebut mengalami penataan dengan ujung positif suatu molekul mengarah ke ujung negatif dari molekul yang lain. Dipol terinduksi. Dipol terinduksi adalah jenis dipol yang terbentuk dari suatu molekul atau atom yang awalnya netral mengalami distribusi ulang muatan yang disebabkan karena pengaruh medan listrik eksternal seperti medan dari ion atau dari dipol lain. Suatu atom atau molekul yang awalnya netral itu memiliki awan elektron yang dapat bergeser. Ketika suatu partikel yang bermuatan positif, ion positif atau negatif di dekatnya, yang dimana muatan positif dan negatif ini dapat menarik atau menolak elektron dari atom netral tersebut, sehingga akan terjadi pemisahan muatan sementara. Itulah yang disebut dengan momen dipol terinduksi. Ikatan hidrogen adalah jenis gaya tarik antar molekul yang terjadi antara atom hidrogen yang terikat pada atom elektronegatif dengan pasangan elektron bebas dari atom elektronegatif lain di molekul yang sama atau lebih. Yang dimana contoh ikatan hidrogen ini adalah hidrogen fluorida dan H2O atau air. Gas mulia. Gas mulia adalah suatu golongan yang sangat stabil dan sangat sukar bereaksi dengan unsur lain, dikarenakan memiliki elektron valensi yang sangat penuh. Lalu secara fisis, gas mulia itu berwujud gas dalam suhu ruang, tidak berwarna dan tidak berbau, serta memiliki titik didih dan titik leleh yang sangat rendah. Dapat dilihat di tabel di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa dari gas semakin meningkatnya nomor atom, contohnya dari helium hingga radon, itu titik didih dan titik lelehnya cenderung mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena peningkatan gaya antar molekul atau gaya London yang diakibatkan karena peningkatan jumlah atom atau elektron dalam gas mulia. Titik didih dan titik leleh gas mulia itu sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa gaya antar molekul di gas mulia itu sangat rendah. Keelektronegatifan adalah kemampuan atom dalam molekul untuk menarik pasangan elektron bersama ke arah atom tersebut. Semakin besar keelektronegatifan suatu atom, maka semakin besar pula kemampuannya untuk menarik pasangan elektron ke arahnya. Untuk mengetahui seberapa besar keelektronegatifan suatu unsur, digunakan yang namanya skala Pauling. Skala ini dikembangkan oleh Linus Pauling dan merupakan cara paling umum untuk mengukur keelektronegatifan. Umumnya, dalam skala Pauling, kita dapat melihat unsur mana yang lebih elektronegatif. Nah, dalam skala Pauling ini berisi angka-angka yang menunjukkan nilai keelektronegatifan dari setiap unsur dalam tabel periodik. Jika kita lihat polanya, dalam satu golongan dari atas ke bawah, kecenderungan nilai keelektronegatifannya itu semakin kecil atau berkurang. Sebaliknya, jika dilihat dari lajur kiri ke kanan, dalam satu periode, nilai keelektronegatifannya justru semakin besar. Dalam skala Pauling ini, unsur yang memiliki nilai keelektronegatifan paling tinggi adalah fluorine, yaitu 4,0. Sedangkan yang paling rendah adalah francium, yaitu 0,7. Artinya, fluorine itu merupakan unsur yang paling elektronegatif dibandingkan dengan unsur-unsur lainnya. Sedangkan pada golongan
8A atau gas mulia itu tidak memiliki nilai keelektronegatifan. Hal ini disebabkan karena pada golongan 8A atau gas mulia ini sudah stabil. Dalam skala Pauling, tingkat kepolaran suatu senyawa ditentukan berdasarkan selisih keelektronegatifan antara atom yang berikatan. Jika selisihnya kecil, yaitu antara 0 hingga 0,5, maka ikatannya itu bersifat nonpolar. Jika selisihnya antara 0,5 hingga 2,0, maka ikatannya bersifat polar. Namun, jika selisihnya lebih dari 2,0, maka ikatannya bersifat ionik. Kepolaran senyawa adalah perilaku suatu zat yang menyerupai medan magnet, yaitu terdapat kutub sementara yang disebut dipol. Maksud dari kutub sementara atau dipol ini adalah adanya pemisahan muatan dalam molekul. Jadi dalam senyawa polar, salah satu ujung molekul itu menjadi sedikit negatif, dan ujung lainnya itu menjadi sedikit positif. Hal ini itu terjadi karena elektron dalam ikatan itu tidak terbagi rata akibat dari adanya perbedaan keelektronegatifan antara atom-atom yang terikat. Sifat seperti ini membuat senyawa tersebut dapat berinteraksi kuat dengan senyawa polar lainnya termasuk air, sehingga mempengaruhi kelarutan dan sifat fisik lainnya. Kepolaran senyawa dipengaruhi oleh perbedaan keelektronegatifan yang besar dan bentuk molekul dari senyawa tersebut. Jadi, terdapat faktor-faktor yang menentukan apakah suatu senyawa itu bersifat polar ataupun nonpolar. Yang pertama itu ada perbedaan keelektronegatifan antar atom. Jika perbedaan keelektronegatifannya besar, elektron itu akan lebih tertarik ke salah satu atom, yang menyebabkan terbentuknya kutub muatan. Yang kedua, bentuk molekul. Jika bentuknya itu tidak simetris, maka muatan itu tidak bisa saling menetralkan dan molekul itu menjadi polar. Tetapi jika bentuknya simetris, kutub muatan itu bisa saling meniadakan sehingga senyawanya menjadi nonpolar, meskipun ada perbedaan keelektronegatifannya. Senyawa kimia di mana ada perbedaan keelektronegatifan yang signifikan antar atom-atom penyusun molekul, sehingga menyebabkan adanya momen dipol. Hal ini menghasilkan distribusi rapatan elektron yang tidak merata di dalam molekul. Dalam satu bagian itu, molekul memiliki muatan parsial positif dan bagian lainnya memiliki muatan parsial negatif. Contohnya HCl. Atom klorin itu mempunyai kekuatan gaya tarik elektron yang lebih kuat dibandingkan pada atom hidrogen. Hal ini dapat dilihat dari keelektronegatifannya. Nilai keelektronegatifan atom klorin itu sebesar 3,0, sedangkan pada atom hidrogen itu 2,1. Oleh karena itu, pasangan elektron lebih tertarik ke arah atom klorin, maka klorin menjadi kutub negatif, sedangkan pada hidrogen menjadi kutub positif. Peristiwa terjadinya kutub akibat adanya pasangan elektron yang lebih tertarik ke salah satu atom disebut dengan polarisasi, dan ikatan yang terbentuk disebut ikatan kovalen polar. Senyawa nonpolar adalah senyawa kimia di mana adanya perbedaan keelektronegatifan antara atom-atom yang membentuk molekul tersebut minimal atau tidak ada dalam senyawa nonpolar. Elektron dalam ikatan kovalen dibagi secara merata di antara atom-atom yang terlibat, sehingga tidak ada momen dipol yang signifikan dalam molekul tersebut. Contohnya H2 dan Cl2. Atom hidrogen mempunyai molekul yang terdiri dari dua atom sejenis, sehingga tidak ada perbedaan keelektronegatifan, sehingga tidak terbentuk kutub positif dan kutub negatif. Perbedaan senyawa polar dan nonpolar. Pada senyawa polar itu, ikatan yang terjadi adalah ikatan polar. Terjadi gaya elektrostatika antara muatan positif dan muatan negatif. Kemudian senyawa yang terbentuk itu berwujud cair atau padat dan memiliki titik didih relatif tinggi. Pada senyawa nonpolar itu, ikatan yang terjadi adalah ikatan nonpolar, terjadi gaya van der Waals karena adanya dipol induksi. Kemudian, ikatan tidak begitu kuat sehingga berwujud cair dan memiliki titik didih relatif rendah. Bentuk molekul atau geometri molekul adalah
kedudukan atom-atom dalam molekul. Bentuk molekul ditentukan oleh kedudukan pasangan elektron. Molekul dengan simetri yang tinggi cenderung bersifat polar. Dalam molekul yang simetris, momen dipol dari ikatan-ikatan dalam molekul tersebut mungkin saling membatalkan, sehingga menghasilkan momen dipol bersih yang mendekati nol. Sedangkan molekul yang tidak simetris cenderung bersifat polar. Dalam molekul yang tidak simetris, momen dipol dari ikatan-ikatan individu dalam molekul tersebut mungkin tidak saling membatalkan, sehingga menghasilkan momen dipol bersih yang tidak sama dengan nol.